Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penugasan dalam presentasi. Nah, salah satu metode saja. Dalam penugasan ada namanya algoritma Hungarian. Jadi kalau secara umum ketika kita bicara tentang penugasan, ini sebenarnya merupakan pengembangan juga dari masalah transportasi. Cuma kalau dalam penugasan, spesifikasi kasusnya adalah kita punya beberapa orang, kita punya beberapa mesin, terus kita ingin distribusikan ke pekerjaan atau penugasan yang kira-kira bisa meminimumkan biaya atau waktu pekerjaan. Jadi yang diincar di sini adalah efisiensi. Jadi bagaimana caranya setiap orang itu bisa bekerja secara optimal, tapi waktunya hanya sedikit, atau dalam waktu seefisien mungkin pekerjaannya dapat dilakukan dengan optimal. Nah, adapun algoritma dari Hungarian ada 3 tahap. Yang pertama, penentuan visible awal, kemudian uji optimalitas, dan merevisi tabel. Nah, dalam visible awal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita perhatikan barisnya, kemudian kita cari sel yang bobotnya terkecil, kemudian kita kurangkan sel pada baris tersebut dengan sel yang bobot terkecil. Jadi semua barisnya kita kurangkan dengan sel yang paling kecil. Kemudian nanti diulangi lagi langkah 1 tapi diperlakukan pada kolom. Nah, setelah ketemu hasil visible awal, kemudian lakukan uji optimalitas. Jadi kalau uji optimalitas ini tidak sulit, hanya tinggal membuat garis. Cuma catatannya adalah dikatakan optimal kalau misalnya jumlah garisnya itu sudah sama dengan jumlah barisnya, n baris, ya. Jadi kalau kurang dari, maka belum optimal. Nah, kalau belum optimal, lakukanlah revisi tabel. Nah, revisi tabel nantinya itu kita cari lagi bobot terkecil, tapi dari sel-sel yang tidak tertutup garis. Kemudian nanti kita kurangkan lagi, kemudian diupdate sel yang tertutup 2 garis. Dan untuk lebih jelasnya kita detailkan dalam ilustrasi berikut. Nah, ini ada contoh seorang pelatih renang. Katakanlah ini mengikuti suatu lomba, kemudian ada 4 gaya renang ya yang diperlombakan: punggung, dada, kupu-kupu, dan gaya bebas. Kemudian pelatih ini punya 4 perenang, kemudian dia record untuk setiap perenangnya itu melakukan masing-masing gaya yang akan dilombakan. Waktunya direkod dalam detik untuk melihat perenang mana yang perenang mana yang sebaiknya ikut lomba gaya apa. Kemudian nanti akan menghasilkan waktu yang seminimum. Nah, jadi ini tabelnya ya. Misalnya perenang 1 kalau dia gaya punggung itu 65 detik. Perenang 2 kalau dia gaya dada 70 detik. Perenang 4 kalau dia gaya bebas 57 detik. Nah, kita ingin cari penugasan perenang ini dia di gaya apa yang bagus sehingga waktunya paling optimal. Tentunya targetnya adalah bisa meraih juara. Nah, algoritma pertama dari Hungarian adalah visible awal. Nah, ingat tadi visible awal kita mulai dari baris, cari minimum baris. Baris pertama minimumnya 57, di sini saya tulis. Minimum baris kedua minimumnya 58, di sini saya tulis. Baris ketiga minimumnya 55, di sini saya tulis. Baris keempat minimumnya 57. Nah, kalau sudah ketemu minimum dari baris, semua sel-sel ini dikurangkan ya dengan minimum baris tadi. Nomor sesuai ini misalnya baris 1 berarti 65 dikurang 57 itu 8, 73 dikurang 57 itu 16. Kemudian misalnya ini 68 dikurang 55 itu 13. Oke. 71 dikurang 57 itu 14. Oke, semua sel dikurang pada minimum baris sehingga ini kebetulan di sini 0 semua, di sini semua minimumnya, maka ini 0. Oke. Nah, berikutnya adalah kita cari lagi minimum dari kolom dari hasil tadi ya.
disambung. Nah, minimum dari kolom sini ini 8, ini 12, ini 5, ini 0. Kalau sudah, tinggal dikurangkan lagi. Dengan minimumnya 8 kurang 8, 0, 9 kurang 8, 1, 16 kurang 12, 4, 5 kurang 5, 0. Jadilah seperti ini. Inilah solusi visible awal. Nah, dari solusi visible awal kita uji optimal adalah menambahkan garis ya. Jadi, diperhatikan yang ditambahkan garis sebaiknya adalah mulai dari sel yang nolnya banyak. Jadi targetnya kita adalah apakah ada kemungkinan garisnya itu kurang dari n, dalam artian kurang dari 4, karena ini kan 4 baris. Kalau ada saja satu kemungkinan garisnya itu kurang dari n, maka itu belum optimal. Jadi kita dipaksa harus menemukan apapun variasi atau bentuk penempatan garis, itu pasti yang dibutuhkan adalah 4 garis. Jadi misalkan kalau ini tadi yang paling banyak ini set 1 garis, kemudian ini saya tambah juga 1 garis, oke. Kalau di sini saya tambah 1 garis, saya tambah 1 garis, ini 4, ini optimal, oke. Tapi ternyata ada kombinasi, ini saya tambah 1 garis, ini saya tambah 1 garis, yang di sini saya tambah 1 garis. Nah, ini kan cuma 3. Nah, karena terdapat kombinasi yang hanya butuh 3 garis, nah, maka solusi ini belum optimal. Oke, solusinya belum optimal. Jadi tidak boleh juga menambah garisnya hanya ditutup sama sampai ini, tidak ada harus ditutup semua ya. Satu baris, saya ada yang berpikiran ditutup sampai 3. Baris keempatnya nanti ditutup pakai garis datar, tidak boleh, harus per baris atau per kolom yang ditutup. Oke, karena ini ada kombinasi menghasilkan 3 garis, nolnya semua sudah tertutup, maka belum optimal. Maka revisi tabel ya. Nah, revisi tabel yang pertama adalah kita tentukan dulu minimum dari sel yang tidak tertutup garis. Sel yang tidak tertutup garis adalah ini, 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 ini. Oke, kita cek minimumnya. Minimumnya itu adalah di baris 2 kolom 1, kita sama dengan 1. Kemudian tentukan lagi sel yang tertutup 2 garis, misalnya ini X12, baris 1 kolom 2, dan baris 1 kolom 4. Itu garis ya. Apa yang kita lakukan menurut algoritmanya di revisi tabel itu, kita mengurangkan sel yang tidak tertutup baris dengan minimum sel dari yang tidak tertutup garis. Minimumnya kan 1, berarti kita kurang semuanya dengan 1. 1 kurang 1, 0, 5 kurang 1, 4, 6 kurang 1, 5, 2 kurang 1, 1, 9 kurang 1, 8, 13 kurang 1, 12. Oke. Nah, setelah itu bagi yang tertutup, bagi sel yang dilewati 2 garis, atau ada perpotongan garis seperti ini, itu ditambah 1, bukan kurang ya. 4 tambah 1, 0 tambah 1. Nah, inilah lagi jadi solusi visible awal kita setelah direvisi. Kemudian kita uji optimal lagi, cari garis, misalnya ini 1, ini 2, kalau saya tambah ke sini 3, di sini masih ada 4. Nah, ini kalau diputar-putar tidak ada nanti ketemu jumlah garisnya kurang dari jumlah barisnya. Oke, tidak ada, maka dikatakanlah ini sudah optimal. Nah, kalau sudah optimal, kita bisa mencari solusi optimalnya. Nah, solusi optimalnya itu yang kita perhatikan adalah sel basis. Sel basis dalam artian adalah sel yang memiliki cost atau biaya 0. Jadi basisnya ada berapa? Ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk menentukan yang optimal, yang pertama kita cari sel basis yang tunggal untuk setiap baris dan kolom. Misalnya ini, perenang pertama, kita bisa tempatkan dia di gaya punggung dan gaya kupu-kupu, karena nilainya 0. Cuma kan ada 2, jadi kita belum tahu yang mana. Jadi, kita cari dulu yang tunggal, baris 2, baris 3, berarti ambil ini. Ini solusi optimal ini, untuk baris 3. Baris 4 masih 2. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini juga sendiri, berarti ini jangan. Nah, karena sudah ditahu perenang 1 ditempatkan di kupu-kupu, perenang 3 ditempatkan gaya bebas, maka perenang 2 dan 4 tinggal yang menyesuaikan saja. Misalnya perenang 4, karena perenang 3 sudah ada di gaya bebas, dia gaya bebas dan gaya dada, berarti perenang 4 di gaya dada. Oke. Karena 3 ini sudah terisi, maka perenang 2
itu di gaya punggung. Nah, kira-kira seperti ini waktunya. Dan nanti total waktunya itu adalah sekitar 253 detik. Jadi kalau tim ini turun dengan kombinasi ini, kira-kira jika sesuai dengan latihannya, nanti kalau lomba dia akan menempuh jarak 253 detik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.